sore Pak Krisma, gimana kabarnya? Aku bilang alami. Sore juga, gimana kabarnya Nia? Saya lihat sih Pak dari aura-aura keceriaan yang gebiar. Iya Pak, senang banget misalnya nih sore hari ini kita bisa bincang-bincang berkaitan dengan hal yang mungkin menjadi sesuatu yang selalu dikeluhkan ya, apalagi untuk para generasi angkatan kerja biasanya. Dan permasalahan-permasalahan yang timbul saat ini apalagi nih ya, kita lagi banyak apa sih tentang pergensian apa dan lain sebagainya gitu ya, milenial dan Gen Z lah atau generasi lain dengan mana gitu lain sebagainya di dunia kantor atau di dunia mana yang berseliweran tuh banyak kayak capek banget gitu hidup di dunia ini, asik capek. Nah berkaitan dengan hal itu jadi kayak saya kepikiran nih kalau misalnya kita berbincang membahas lebih lanjut dan mengupas tuntas karena setahu saya beberapa waktu belakang saya sempat membaca buku dan di sini bukunya keren banget sih. Maksudnya kayak isinya tuh berkaitan dengan bagaimana hubungan atau dinamika hubungan antara karyawan dan juga bos atau atasan atau leader di dalam dunia manajemen itu sendiri. Dan ternyata ini bukunya adalah punya bapak gitu. So that's why kita berjumpa di podcast Insightful ini dan yang mudah-mudahan juga bisa memberikan insight bagi teman-teman kita di luar sana. Sebelum kita lanjut ngebahas lebih jauh kali ya Pak tentang permanajemenan sendiri gitu. Kalau misalnya dari sudut pandang Bapak nih, karena kalau di buku ini kan dikasih judulnya tuh Easy Way to Manage People. Padahal sebenarnya kalau ngelihat kondisi tuh emang se-easy itu ya Pak manage people gitu. Bukankah sebenarnya managing people tuh apalagi itu tuh ya kayak beda generasi dan lain sebagainya menjadikan agak sulit gitu, dinamikanya cukup lumayan gitu. Kalau dari sudut pandang Bapak, kenapa sih Pak? Jadi akhirnya muncul ada easy way-nya gitu. Boleh Pak, gimana Pak? Jadi begini dulu. Judulnya kan Easy Way to Manage People ya. Itu tipis. Tipis. Tebal itu hard way. Jadi begini. itu kalau tebal itu hard way. Jadi tapi memang uniknya manusia itu karena memang dia itu ada sisi kompleks ya. Karena dia itu variabelnya banyak. Jadi selain ada aspek kognitif, afektifnya juga ada. Oleh karena itu memang tidak begitu bisa seperti memperlakukan benda mati gitu. Yes. Oleh karena itu, jadi kita perlu mendalami lebih jauh, tapi sebetulnya nggak susah-susah amat. Kalau kita memahami beberapa hal-hal yang praktisnya. I see. Nah, memang dalam buku ini saya tidak terlalu banyak ke sisi theoretically, which is itu adalah hal yang sangat membosankan gitu. Yes, tapi kita coba angkat yang sifatnya praktis-praktis aja. Nah, mungkin lebih dalamnya ada di referensi. Nanti lebih dalam lagi silakan baca gitu ya. Barang kayak itulah sederhananya gitu. Siap. Jadi niatnya sih ingin memudahkan, bukan mempersulit gitu. Terus kemudian kalau misalkan kita berhadapan dengan orang, dealing with people gitu, itu kita akan berhadapan dengan hal-hal yang sebetulnya di tempat yang lain juga mirip-mirip sama. Sehingga ada pola-polanya. Dan kalau kita tahu polanya, saya yakin itu bisa menjadi hal yang terobosan untuk bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Singkatnya gitulah. Oke. Pak, menarik banget ya tadi dari Bapak bahwa tadi kalau misalnya ini tebel jadinya hardware ya Pak. Sampai yang easy dulu makanya jadi tipis. Terus saya jadi kepikiran satu data yang pernah saya baca di sebuah artikel Pak. Di tahun 2023 disebutkan bahwa katanya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan terlibatan antara people atau para karyawan atau tim di dalam sebuah perusahaan untuk bekerja itu mereka hanya yang menyatakan rasa terlibat di dalamnya itu hanya 15% di seluruh dunia. Itu penelitian dari Gallup di tahun 2023. Dan kemudian dari Harvard Business Review juga menyebutkan bahwa 60% para people di dalam sebuah perusahaan, berarti kan antara leader dengan karyawannya atau dengan timnya, itu tuh terjadi konflik yang luar biasa gitu ketika mereka ingin menjalankan sebuah perusahaan atau tim atau misalnya menyelesaikan project dan lain sebagainya. Nah, tadi saya jadi ke-trigger nih dari Bapak disebut bahwa istilahnya ketika kita tahu konsepnya, kita tahu polanya gitu dan lain sebagainya, nah kita pasti akan bisa untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut dengan mungkin dengan ini ya,
easy ya gitu. Tapi kalau yang terjadi sebenarnya Pak, konflik ini tuh kenapa sih Pak sebenarnya rata-rata terjadi gitu? Maksudnya kalau di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah dunia manajerial yang begitu kompleks biasanya. Iya. Kalau di dalam sebuah organisasi itu ada leader sama ada member gitu. Mereka ketemu ya di satu titik namanya purpose. Kalau dalam konsep sederhananya kepemimpinan itu kan ada dua kelompok besar, ada yang transformasional, ada juga yang memang dia transaksional. Ya. Nah, kalau kita melihat kita ngomongin yang transaksional dulu. Yang kita pahami secara sederhana, transaksional itu kan berarti kamu ngasih apa ke perusahaan, maka aku ngasih kamu sebagai kewajiban kami dan hak kamu. Jadilah transaksional, disebut sebagai contingency reward. Nah, itu yang transaksional yang sifatnya sangat umum. Ada yang agak parah di bawahnya lagi, itu sifatnya lebih ke manajemen by exception. Jadi saya akan mengkoreksi kalau ada penyimpangan aja, gitu. Atau saya hanya mengawasi aja. Kalau misalkan ternyata nanti ada penyimpangan, baru nanti saya ngomong ini ada penyimpangan. Gitu ya baru. Itu yang agak buruk, gitu. Lebih buruknya lagi yang lepas tanggung jawab, yang tidak mengambil keputusan, pimpinan yang sangat buruk ya. Tapi dalam kelompok yang transaksional. Nah, ada lagi yang transformasional itu dari yang mulai agak ringan gitu ya. Dia itu pendekatan personal. Oke. Gitu, gimana keluarga gitu ya. Terus yang memperhatikan kesulitan pribadi segala macam itu yang sifatnya personal. Naik yang value-nya lebih tinggi lagi itu namanya intelektual. Kalau di intelektual itu nanti ada porsi ngajarin sebagai mentor atau mungkin sebagai coaching gitu ya, sebagai coach. Sehingga nanti di dalam prosesnya dia merasa ada terus pengembangan diri, penambahan gitu, dan seterusnya. Di atasnya lagi itu ada yang namanya inspirasi dan motivasi. Oke. Jadi biasanya menyentuh kepada aspek-aspek semantik, ke aspek makna di balik kata-kata, makna di balik seluruhan inilah gitu. Jadi lebih ke memberikan contoh, lebih ke memberikan nasihat, kata-kata mutiara dan seterusnya. Dan yang paling tinggi itu adalah ideologis. Itu lebih ke visi dan misi. Kenapa perusahaan ini ada? Kenapa saya ada? Kenapa kamu ada? Kenapa divisi kita ada? Nah, itu transformasi yang value-nya paling tinggi sampai di ideologis gitu. Jadi kalau misalkan terjadi konflik, berarti kan itu ada satu kiblat yang agak beda gitu. Yang satu ke sini, yang satu ke sana. Nah, itu nggak ketemu, purpose-nya nggak ketemu. Jadi kalau yang titik paling tingginya itu ada di purpose, which is itu adalah visi dan misi, sepertinya bisa jadi dua-duanya atau salah satunya itu tidak menginternalisasi visi dan misinya. Sehingga saya hadir di sini paling banter mentoknya di transaksional, di contingency reward. Jadi Bapak ngajak saya untuk lembut, saya digaji berapa, tambahan berapa gitu. Jadi sangat transaksional. Atau misalkan saya dituntut untuk memberikan satu nilai tambah apa bagi perusahaan, maka saya juga minta nagih gitu. Tambahan buat saya apa? Nah itu kira-kira gambarannya. Sehingga konflik mungkin aja terjadi dan memang sifatnya kalau sudah transaksional ya begitu. Tapi itu yang paling bagus begitu. Secara transaksi mentok di situ. Nah di bawahnya lagi yang tadi lepas tanggung jawab. Jadi ya tergantung nanti si perusahaannya mau membawa kemana. Kalau memang sifatnya pragmatis ya transaksi ya. Kalau memang sifatnya ingin sifatnya visioner gitu ya, ideologis ya berarti harus bawa ke atas. Oke. Berarti memang ada proses ya Pak. Maksudnya kayak dari mulai misal si perusahaannya ketika dia dibangun, kemudian dia recruiting dan lain sebagainya untuk tim dan lain sebagainya, termasuk leader-leader yang ada gitu. Itu harus dipatenkan dulu nih di awal gitu ya. Sebenarnya purpose-nya mau kemana nih? Apakah hanya ketika recruiting itu atau misalnya membangun perusahaan ini tuh visinya hanya sebatas bikin profit aja, atau memang ingin membangun sebuah organisasi yang di sana orang-orang memang bisa berkembang si value perusahaannya dan orang yang masuk juga bisa memberikan value gitu ya Pak berarti. Betul. Itu yang disebut sebagai value. Kadang disebut sebagai culture-nya. Biasanya diabadikan jadi tagline gitu ya. Nah di value itu nanti ada aspek-aspek sisi manusianya. Jadi betul memang tidak hanya masalah benefit, tapi memang kepada aspek-aspek kemanusiaan yang ada di situ. Gitu. Jadi itu biasanya yang istilah yang mulianya di situ, dan itu yang dikejar salah satunya gitu. Oke, jadi memang
ngebawa sebuah perusahaan tadi ya, kalau misalnya konflik terjadi, which is sebenarnya ada bagusnya tapi ada juga yang kurangnya ya, ketika purpose-nya ini tidak bertemu antara purpose yang punya atau purpose leader dengan purpose para tim di bawahnya gitu, atau tim membernya ini, dan ketika tidak bertemu maka ini akan menjadi sebuah tadi ya, kalau misalnya untuk positif mungkin positifnya untuk bisa nge-growth lagi timnya kali ya, tapi kalau misalnya in negative way ini mungkin bisa jadi hal-hal yang cukup rumit ya Pak ya. Nah kalau buat Pak, sejauh apa sih Pak konflik yang bagus tadi ya, positif itu untuk bisa nge-growth timnya, dan yang negatif itu sebenarnya bisa sampai sejauh mana juga gitu sih dampak dari konflik yang terjadi karena purpose yang tidak bertemu gitu. Jadi begini nih ya. Jadi kalau saya tangkap dari yang Nia tanyakan, ada dua jenis konflik. Iya. Yang satu itu bagus, yang satu nggak bagus. Sama gitu ya. Iya betul. Nah, hal yang paling penting bagi seorang karyawan Ya. ataupun atasannya si karyawan ataupun atasannya si atasan karyawan atau seluruh entiti yang ada di sana itu adalah bagaimana integritas hadir. Jadi kadang integritas itu hanya dipahami atau sederhananya dipahami jujur. Padahal integritas itu atau integrity itu hubungan saya sebagai bagian integral dari perusahaan. Oleh karena saya bagian dari perusahaan yang menyatu satu tubuh gitu. Jadi saya merasakan kalau misalkan ada hal yang jelek buat perusahaan, jelek buat saya juga. Sehingga saya bela-belain. Nah itulah yang disebut sebagai integritas. Sampai nanti jadi loyal. Nah, termasuk yang menjadi visi atau pandangan perusahaan ingin seperti apa gitu ya, perusahaan wannabe gitu ya, ingin kayak gimana gitu. Itu memang gue banget. Dan itu terinternalisasi di leaders sampai ke jajaran membernya atau jajaran staff-staffnya. Nah, konflik yang jenis apa yang kira-kira konstruktif adalah konflik yang memang atau dasarnya integritas. Oke. Maka nanti akan muncul yang namanya itu sense of belonging. Ketika saya memiliki banget ya, apa yang menjadi visi perusahaan ini harus kita dapat. Apakah itu profit, apakah itu branding, apakah itu misalkan berkontribusi bagi dunia, lupa apa gitu. Nah, itu kan kita kawal, kita bela. Sebutlah misalkan nanti leaders, atau misalkan jajaran CEO itu memberikan satu kebijakan arahan yang oleh si member itu ataupun si karyawan itu barangkali dalam hal ini melihat ada yang titik lemahnya. Kemudian mereka mulai itu cari alternatif cara, kemudian di situ mulai berdebat. Nah, di sini yang disebut akan ketemu pada titik yang sama lagi. Oke. Karena memang perdebatan yang ada itu tidak dalam rangka untuk keluar dari visi, tapi dalam rangka mencapai visi, tapi melewati jalur yang paling efektif. Kira-kira gitu gambarannya gitu. Nah, sehingga kalau misalkan ada forum-forum diskusi, debat, oke, adain aja di perusahaan itu. Bahkan kalau bisa mah jangan yes aja, adainlah misalkan Jumat debat gitu. Tapi ingat objektifnya apa? Oh, ada strategi objektif perusahaan tentang apa? Nah, ini kita debat gitu. Mana cara terbaik? Kita cari juga apa yang menjadi masalah dan akar permasalahannya. Nanti dari situ baru kita akan menemukan sepakati apa yang akan jadi langkah selanjutnya. Saya kira gitu sih. Itu yang konstruktif. Kalau yang destruktif itu adalah yang memang membawa kepentingan pribadi keluar dari visi perusahaan. Dari visi perusahaan. Nah, itu jelas. Dan kadang itu agak disembunyikan gitu ya, tapi dengan justifikasi A B C D, tapi sejatinya itu sebetulnya untuk kepentingan diri. Itu yang jadi persoalan. Oke, luar biasa banget ya. Ternyata memang di sisi konflik aja itu tadi ya, kalau saya bilangnya positif negatif, ternyata bahasnya ada yang konstruktif dan destruktif gitu ya. Oke, Bapak, nanti kita akan lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol berkaitan dengan dunia manajemen yang ini menarik banget ya untuk dibahas, karena kejadiannya berkenaan langsung dengan kehidupan sehari-hari, apalagi kalau misalnya kita sebagai pekerja atau yang ada di organisasi kayak gitu. Oke Bapak, berkaitan dengan konflik yang destruktif dan juga konstruktif. Kalau yang konstruktif saya kebayang nih, kalau misalnya tadi ya perdebatan terjadi di dalam menyelesaikan sebuah project atau menyelesaikan sebuah inovasi, mungkin ya itu bisa terjadi gitu, untuk tetap membuat si perusahaan itu sustain atau bertahan. Nah, tapi ini yang mau saya sorot ini karena sekarang lagi ramai banget dan sesuai dengan tadi artikel yang pernah saya baca juga. Nah, ternyata hanya 15% saja para karyawan merasa dilibatkan dalam pekerjaannya di seluruh dunia. That's why
kalau misalnya di dalam konflik yang destruktif itu sendiri, biasanya nih Pak, yang terjadi, mmm, apakah memang karena leader-nya yang seenaknya gitu ya, kalau misalnya tadi di awal kita sempat singgung Bapak tuh ada berkaitan dengan penyesuaian purpose, yang mana ini tuh disampaikan dari pemilik kepada tim member-nya gitu ya, dan dirasakan oleh tim member ataukah tidak. Ataukah barangkali mungkin bisa jadi Pak, sebenarnya tim member-nya saja yang tidak fit in dengan kondisi yang ada di perusahaan tersebut, baik itu secara transaksional ataupun ideologis apa dan lain sebagainya. Nah, ini kayak gimana nih Pak bisa terjadi destruktif ini? Sebelum saya jelasin destruktif, kondisi kepemimpinan transformasional itu yang level tertingginya itu memahami visi misi dan bisa menginternalisasikan ke anggotanya, ke stafnya, Ya. itu langka. Hmm. Jadi itu ibaratnya kayak piramid. Jadi jarang memang yang Ya. mampu seperti begitu. Mungkin hanya organisasi ideologis yang bisa seperti itu. Kalau perusahaan ada, tapi seiring dia makin besar itu makin berat tentunya untuk bisa membawa orang gitu. Nah, ngomongin tentang orang juga kompleks gitu ya. Sehingga kondisi tadi bisa dikatakan kondisi idealnya harus begitu. Tapi jarang sih yang bisa seperti itu. Artinya itu adalah satu sisi struggle-nya divisi HR ataupun HC itu ya, ataupun yang ngurusin orang lah gitu, termasuk CEO gitu, Ya. bagaimana membawa orang. Sehingga memang jatuh-jatuhnya kebanyakan transaksional, bukan transformasional tapi transaksional. Sehingga kalau ngomongin tentang destruktif ya itu biasa dan mungkin terjadi. Oleh karena itu mungkin secara sederhananya memang perlu banyak mengenal. Jadi kalau misalkan tidak saling mengenal, ya, kemudian visi misi itu hanya disampaikan tapi bukan dalam rangka internalisasi, jadi nggak terjiwai gitu. Nah itu yang agak-agak repot sebetulnya. Maka di situ biasanya ya sudahlah, yang penting mah transaksional aja cukup lah misalkan gitu ya. Jadi kamu punya apa, saya kasih reward apa, selesai gitu ya. Gambarnya kayak gitu. Ya kalau ngomongin ini sebetulnya kalau misalkan terjadi hal yang nggak beres, misalkan terjadi konflik, yang salah yang mana gitu. Bisa jadi dua-duanya salah. Bisa jadi salah satunya salah gitu ya. Jadi yang paling benar kalau dalam kacamata perusahaan atau organisasi ya yang paling cocok dengan visi misi perusahaan. Biasanya gitu gambarannya gitu, karena tidak menutup kemungkinan middle leaders itu memang punya kepentingan pribadi juga gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga dia membawa politik-politik tertentu misalkan ya, yang dalam ini perusahaan jadi korban misalkan gitu ya. Ya mungkin kira-kira gitu gambarannya gitu ya. Jadi siapa yang akan meluruskan? Ya harusnya yang pemilik utama. Gitu ya, harusnya pemilik utama sebagai pemilik. Kalau misalkan memang masih ada yang punya kepemilikan penuh ya terhadap perusahaan itu secara rasa, secara ideologi. Mungkin gitu sih gambarannya awal. Oke, wah ternyata cukup alot juga ya Pak, kalau misalnya kita ngobrol ini karena saya nih menempatkan diri sebagai karyawan misalnya Pak. Kondisinya adalah pemilik ini meskipun tadi kalau misalnya kita bilang ya ini harus sesuai dengan visi dan misi gitu. Tapi ada momen di mana pemilik ini ya karena ini visi saya, maka saya harus achieve nih misal target saya untuk menyukseskan proyek ini, dan karena ada tadi ya transaksi yang kita bicarakan gitu, maka ya wajar kalau misalnya saya juga sewenang-wenang gitu dengan kamu gitu ya kepada saya misal gitu. Nah, apakah dengan kondisi itu sebenarnya diwajarkan atau sebenarnya nggak wajar Pak meskipun itu untuk mencapai visi? Iya, ada istilahnya apa ya? Abusive supervision. Jadi bagaimana pengawasan yang berlebih-lebihan, sewenang-wenang terjadi. Memang untuk kebanyakan kasus itu justru malah jadi masalah gitu ya. Itu lumayan ya menurut saya gitu. Bisa karena memang dalam rangka ngejar target, bisa juga karena memang ingin menghalangi hal-hal yang kontraproduktif. Gitu ya. Ada yang namanya cyberlooping gitu ya. Jadi orang itu pakai internet kantor misalkan untuk kepentingan yang bukan untuk kantor. Ada hal yang kayak gitu. Nah, dia sewenang-wenang tuh segala macam. Tapi ada juga yang kebalikannya, sok aja pakai misalkan gitu ya, kalau perlu A segala macam silakan aja, tapi pastikan objektif tim target tahun ini selesai. Ada yang kayak gitu. Nah, masalah sewenang-wenang itu persepsi. Oke. Oh, menarik. Ya kan? Oke. Gimana nih Pak persepsinya? Iya kan, aduh saya merasa bos saya ini berlebihan gitu ya, ngasih tugas. Menurut saya, persepsi saya gitu ya. Menurut peer saya, rekan saya, enggak, kamu lebay aja. Ini biasa kok gitu ya. Jadi akhirnya itu akan sangat subjektif gitu ya. Nah, sehingga
apa yang menjadi ukuran sewenang-wenang atau tidak, abusive atau enggak, itu harusnya dikembalikan kepada norma, aturan atau regulasi atau PP ya, peraturan perusahaan. Nah, kalau misalkan itu ada pelanggaran, nah itu baru kena sanksi. Apakah sanksinya sifatnya normatif kah atau sanksi yang sifatnya memang sudah di apa ya, sudah digariskan lah oleh aturan gitu. Kira-kira gambarannya gitu. Sehingga kalau misalkan sewenang-wenang gitu ya, bisa jadi itu persepsi dan itu bisa sangat 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 beda gitu ya antara saya dengan kalian atau dengan siapapun Yes, misalkan. yes. Sehingga cara yang terbaik sebetulnya untuk coping ya, menangani hal tersebut ya harus banyak silaturahmi gitu. Ngobrol lah ya. Ya, gitu. Jadi dua arah gitu. Salah satunya itu adalah apakah saya berlebihan dengan si order, di satu sisi juga si karyawan juga boleh nanya, kira-kira saya apakah sudah sesuai dengan cita-cita atau harapan atau ekspektasi atasan atau perusahaan. Nah, itu harusnya ketemu. Harusnya ketemu. Ada sesi lah yang seperti itu sebulan sekali deh, misalkan itu bagus tuh. Namanya coaching namanya. Kalau ada atau konsultasi juga boleh atau konseling juga boleh. Oke. Tapi bedanya Banyak ya. Coba Pak, tapi daripada saya yang jelasin dan saya salah. Jadi masuk ke pertanyaan berikutnya dan masih nyambung tentang coaching, consulting ataupun misalnya mentoring apa dan lain sebagainya itu ya Pak. Nah, tadi kayak misalnya nih dalam penilaian tersebut berarti harus diadakan secara berkala. Nah, diadakan ini berarti kan kalau misalnya di perusahaan besar atau di organisasi yang cukup besar berarti dia akan mengambil dari tim HR-nya. Yang mana kadang tim HR-nya pun dia kan tidak, kalau boleh saya kata ya, maksudnya most of HR itu tidak representatif dari si pemilik perusahaan biasanya. Iya. Dan kadang sekarang tuh banyak banget juga berseliweran bahwa HR ini tidak sebagai apa ya, bukan tengah, bukan yang punya apa istilahnya ya, kalau misalnya yang pelurus visi gitu ya dengan perusahaan dan juga antara tadi pimpinan dengan yang team members-nya gitu ya, yang merasa disewenang-wenangkan dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini menyebabkan akhirnya para karyawan ini juga jadi ada yang membangkang, Pak. Kalau misalnya tadi persepsi ya masalahnya. Dengan membangkang tadi dia influence others dan kemudian juga menjadi sebuah apa namanya di situ ekosistem ya akhirnya gitu di mana para karyawan tersebut akhirnya mengiyakan bahwa perlakuan itu adalah sewenang-wenang. Nah, berarti kalau misalnya terjadi hal tersebut mana Pak yang paling oke untuk dijalankan tadi berdasarkan dengan metode yang Bapak sebutkan? Coaching kan? Nah, coachingnya tuh dari mana ke mana, siapa ke siapa gitu ya. Kemudian kalau misalnya ngelihat dari skala perusahaan, misal kalau perusahaan besar tadi harusnya seperti apa yang paling tepat, kalau misalnya perusahaannya baru mulai atau sekarang kan startup ya Pak biasanya yang lebih agile, katanya lebih, wah kita bisa masif banget, kerja kadang bisa jadi 24/7 karena rasa passionate dan lain sebagainya. Nah, itu kayak gimana tuh Pak? Oke. Banyak sekali pertanyaan. Gini. Jadi kalau terkait dengan karyawan itu manusia. Terkait sama organisasi pasti dia punya objektif gitu ya. Internalisasi terkait dengan visi, misi, termasuk values yang nanti ujungnya adalah culture yang ingin dibangun kayak gimana gitu ya, yang biasanya diikat menjadi sebuah tagline, itu tidak bisa sekali. Jadi itu harus ada istilahnya ya, sustainability ya, harus ada keberlanjutan gitu ya. Apakah setahun sekali kah, misalkan gitu ya, apakah satu semester sekali kah, misalkan gitu. Itu harus dilakukan itu. Yang kedua, yang paling penting itu adalah kesadaran. Jadi bukan tahu, bukan mengerti, tapi menyadari. Dan ini memang susah. Oleh karena itu, dia harus diulang-ulang. Makanya salah satunya bisa jadi secara internal itu ada kampanye terkait dengan nilai-nilai perusahaan. Kemudian secara political will gitu dari pemilik perusahaan, kemudian dari jajaran kepemimpinan itu sering diulang-ulang. Persis kayak upacara waktu sekolah dasar, SMP, SMA, nah itu seperti gitu. Internalisasi. Dan memang ada upaya untuk interaksi ngobrol segala macam gitu. Kayak contoh-contohnya, do and don'ts-nya, misalkan apa yang boleh, apa yang enggak, dan seterusnya. Sampai nanti bisa diterjemahkan ke dalam hal-hal yang sifatnya istilahnya menggairahkan, kompetisi kan, misalkan itu ya, supaya sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, ataupun mungkin dengan sanksi-sanksi supaya tidak coba-coba gitu ya, hal yang sifatnya melanggar. Nah itu yang saya bilang sebagai proses yang tidak bisa sekali. Jadi bukan hanya karena masuk ke perusahaan saya, kemudian saya induksi, ya ini tata nilai yang ada di perusahaan kami selesai, udah
dia enggak gitu. Jadi dia harus Oke. berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya lagi, ini beban siapa? Ya. Sebetulnya dealing with people itu ya setidaknya dua. Jadi memang HR departemen gitu ya. Satu lagi ya jajaran kepemimpinan. Gitu. Terus apa yang perlu mereka lakukan? Kalau misalkan tadi ada banyak pilihan gitu, ada coaching, ada mentoring, ada terkait counseling dan seterusnya. Nah, sebetulnya pertama yang harus paham itu leader itu harus mampu sebagai coach. Coach itu lebih ke memberikan stimulasi. Jadi objektif kamu apa? Target kamu apa? Oke, target saya harus mencapai pemasaran harus melewati revenue berapa Pak misalkan. Coba kita ngobrol bareng, menurut kamu cara terbaiknya ada berapa alternatif? Kenapa itu? Kenapa? Dan jadi dibahas terkait sama targetnya dia. Tapi kita juga bisa tanya, target karir kamu apa? Bisa misalkan. Itu ngobrol kayak gitu dan kita stimulasi, memberikan satu rangsangan-rangsangan yang harapannya dia bisa menemukan jalannya sendiri-sendiri. Tapi ujungnya sama. Kira-kira gitu. Dan itu biasanya bisa jadi dia menemukan alur, proses, metodologi di luar pengalaman saya pribadi, pengalaman saya. Itu coaching. Kalau terkait counseling itu biasanya terkait dengan masalah. Jadi kalau coaching itu nggak pernah, kenapa kamu begitu? Nggak ada bahasa kenapa. Bagaimana ke depannya? Gitu. Apa saja cara-caranya. Tapi kalau counseling itu ke belakang. Memang akhir-akhir ini produktivitas kamu ada penurunan ya sepertinya gitu ya. Jadi di bawah KPI itu kamu bahwa sampai ada penurunan sampai di atas 10% lah. Kira-kira kenapa? Ada kendala kah barangkali gitu ya? Atau mungkin ada yang kurang support dari kita? Nah itu kalau konseling tuh lebih mencari akar permasalahan. Nah itu kalau konseling. Nah kalau mentoring lebih ke ngajarin. Lebih ke ngajarin apa yang seharusnya dan pengalaman saya kayak gimana dan saya sukses di situ. Kira-kira gitulah gambarannya. Nah, ini bisa dilakukan oleh satu leadersnya, yang satu lagi oleh HR departemennya. Oke. Jadi nanti bisa berbagi peran sepertinya gitu. Yang agak kaku itu kalau kita sifatnya itu lebih ke apa ya? Lebih ke kayak surat peringatan 1, peringatan 2 gitu. Itu tapi tanpa ada human touch-nya. Jadi yang penting ngobrol lah. Oke. Cara-cara ngobrol. Jadi kalau misalkan di perusahaan sering ada acara ngobrol ya, buka bersama gitu ya. Itu saya kira bagus ya untuk bisa menemukan hal-hal yang tadi. Jadi, ini bagusnya konseling kah, coaching kah, mentoring kah gitu. Bahkan bagusnya diprogramkan. Jadi ada coaching days setiap hari Jumat misalkan gitu. Jadi seminggu sekali pasti ngobrol gitu. Nggak hanya kerja aja. Jadi memang kalau misalnya kondisi kapan coaching, kapan counsel, atau misalnya kapan juga dimentorin dan lain sebagainya itu memang tergantung daripada apa sebenarnya yang mau kita dapatkan gitu kali ya Pak ya. Nah, tergantung misalnya tadi kalau misalnya emang ingin meningkatkan potensi atau mengeluarkan potensi si team members berarti we should do coaching gitu ya ketika team membersnya ngerasa stuck in the moment or stuck in what's name their positions gitu ya jadinya harus ke coaching dan kalau misalnya ada permasalahan berarti harus dibawa untuk konseling yuk konsul dulu gitu ya dan ngobrol dan lain sebagainya dan berarti kalau misalnya kayak gitu termasuk di skala perusahaan pun ini berbeda-beda ya Pak berarti bentukannya ya. Iya. Karena tergantung kalau misalnya saya ngeliat kalau startup biasanya mereka lebih dekat dengan CEO-nya atau misalnya bisa jadi dekat dengan apa ya jajaran si level ke atasnya. Kalau misalnya untuk yang perusahaan atau organisasi besar ini memang harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat itu. Iya. Oke. Itu nanti ada efeknya. Jadi kalau misalkan perusahaan besar, korporasi besar tidak menggunakan human touch kayak tadi, siap-siap saja dia akan banyak kehilangan talent. Karena yang tadi bilang Gen Z itu biasanya nggak betah kalau misalkan caranya nggak cocok sama jiwa mereka. Nah salah satunya adalah human touch. Buat saya agak wah gitu, tapi saya jadi tercerahkan gitu. Ada insight yang masuk, so insightful gitu apa yang tadi dijabarkan oleh Bapak dan ini masuk ke dalam sebuah studi kasus nih Pak. Sekarang banyak banget kejadian di mana tadi ya kalau kita ngomongin lagi tentang purpose, tentang visi, ini jadi tidak match gitu loh Pak antara karyawan atau team member dengan leadernya ataupun dengan pemiliknya. Yang mana ini biasanya disebabkan oleh tadi kalau misalnya kita ngebahasnya hanya satu-satu ya Pak, kayak ada bos yang sewenang-wenang, tapi juga ada karyawan yang dia jadinya susah diatur apa membangkang. Kalau misalnya
dua kejadian ini bersatu, Pak, bertemu di dalam sebuah organisasi. Ini sebenarnya titik salahnya di mana dan pengelolaan atau step by step ketika kita ingin mengubah itu seperti apa, Pak? Oke. Manusia itu menariknya, dia itu punya daya adaptasi. Jadi kalau misalkan ternyata bosnya sewenang-wenang, terus si anak buahnya suka membangkang gitu ya, titik temunya di sebelah mana gitu ya. Yang jelas ini komunikasi jalan tidak. Oke. Gitu. Jadi karena dalam proses komunikasi kan tidak hanya melepaskan satu pesan saja, tapi bagaimana menginterpretasi pesan itu. Interpretasi kan berarti membaca makna di balik sesuatu gitu ya. Oleh karena itu ya berarti komunikasi menjadi hal yang penting. Jadi bagaimana memulai suatu hal yang kondisi yang tidak mudah kayak tadi gitu ya, ya komunikasi. Adakanlah forum-forum ngobrol, diskusi, komunikasi. Inisiasinya bisa terkait dengan objektif perusahaan boleh. Inisiasinya bisa root cause analisisnya terkait problem yang ada mungkin dalam tim boleh silakan gitu. Tapi kalau misalkan dalam kondisi memang agak tegang, memang harus ada pihak yang memang agak netral. Berarti dalam ini misalkan human capitalnya hadir atau human resource-nya hadir perwakilan dari mereka. Jadi nanti dia menjadi host yang dia bisa mengamankan lah tensi yang terlalu tinggi atau terlalu kaku, terlalu dingin. Nah, mungkin dihadirkan di situ. Environment juga penting dalam hal ini juga. Jadi nanti usahakan se-relax mungkin. Gitu. Hal yang kayak gitu lah gambarannya. Sederhananya gitu. Nah, lebih spesifiknya saya perlu data lebih spesifik lagi. Ini kayak gimana masalahnya gitu ya. Oke, berarti memang diawali stepnya berarti yang paling awal adalah ketika di dalam sebuah organisasi kita melihat gitu adanya ketimpangan ya, mungkin kalau tadi ketimpangan dari sisi hubungan, maka komunikasi yang didahulukan. Ya. Begitu ya Pak ya? Karena kalau misalnya ngelihat kan kadang tadi kalau misalnya saya juga sedikit mengulas ke belakang, ketika seorang karyawan merasa dirinya dipersekusi, bukan dipersekusi ya, bahasanya agak kasar ya, dia disudutkan atau merasanya ini ya, dimanfaatkan terlalu jauh gitu dengan transaksi yang tidak sesuai atau sewenang-wenang lah bosnya kepadanya gitu. Jadi dia merasanya bahwa oh bos saya sewenang-wenang nih gitu. Tapi di sisi lain juga ada persepsi juga bahwa bos ini merasa bahwa mungkin saya tidak sewenang-wenang karena ini masih sesuai dengan visi dan misi dan juga perjanjian di awal gitu. Berarti sehingga awal mula untuk mengubah itu adalah dengan komunikasi. Nah, kalau misalnya berbicara hal itu, minimalnya berapa lama Pak untuk menentukan bahwa sebenarnya yaudah saya sebagai karyawan misal yaudah saya resign aja deh. Atau misalnya dari tim leader atau dari perusahaan, udah kita cut aja deh. Ternyata mungkin dia tidak sesuai. Iya. Ini contoh sederhananya begini, mungkin yang kita bayangkan itu si karyawannya dimarahin atau dikasih perintahnya bertubi-tubi gitu. Ini belum beres, ada lagi, belum beres, ada lagi gitu ya. Ini nggak nyindir ya, nggak nyindir. Ini bertubi-tubi, tapi ada kalanya kebalikannya. Jadi kalau misalkan ketika saya kirim pesan WhatsApp misalkan ya, nggak dibalas tuh, email nggak dibalas gitu ya. Tapi kalau yang teman saya WA dibalas gitu ya. Ini jadi penyiksaan juga bagi saya pribadi, misalkan kayak gitu ya. Nah hal yang kayak gitu juga bisa menjadi salah satu hal yang dianggap oleh si yang bersangkutan, si karya bersangkutan itu adalah suatu sewenang-wenangan gitu ya. Jadi kok nggak fair ya ke yang ini gimana gitu, ditanya saya enggak gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting dan menarik karena ya tadi kembali bahwa karyawan gitu ya, baik staff ataupun pimpinan itu sama-sama manusia. Sehingga kalau misalkan ada suatu forum bisa ngobrol bareng, kalau forum itu di bridging sama CEO lebih bagus. Jadi ngeteh bareng misalkan gitu ya, seminggu sekali kah, misalkan atau 2 minggu sekali kah, misalkan diadakan. Iya pasti ada sih budget yang harus disiapkan gitu ya untuk snack segala macam, kopi morning kah gitu. Tapi di situ jadi lebih nyaman. Ya, kita lebih hal yang penting lagi adalah ini tidak hanya ngomongin tentang teknis, tidak hanya ngomongin tentang sifatnya mekanisme kaku enggak. Ini ngomongin keluarga besar itu juga penting. Jadi family juga itu hal yang penting. Jadi nanti ada jam di mana kita ngobrol santai, nggak boleh ngomongin tentang target perusahaan, tapi ngomongin tentang mengenal masing-masing misalkan gitu. Berapa lama? Mungkin lebih baiknya rutin saja, bukan lamanya. Jadi apakah memang ada setengah jam barangkali gitu dalam sebulan, tapi ada gitu. Itu juga saya kira bagus.
Jadi hal seperti itu jadi bisa lebih rileks gitu ya. Ya kalau misalkan punya dana yang lebih bagus kalau dalam bentuk gathering, itu lebih nyaman gitu. Untuk saya manusia loh, kamu juga manusia loh gitu. Kira-kira gitu gambarannya gitu. Nanti kita saling saling memahami. Nah, kalau misalkan ada perbedaan persepsi ya menurut aku sih segini masih sesuai dengan standar gitu ya. Tapi kalau menurut kamu ini berlebihan, ya kamu aja yang salah standar misalkan gitu ya. Oke. Berarti kalau gitu standar kamu apa, standar aku apa. Jadi kita bisa ngobrol gitu ya. Jangan-jangan beda gitu ya. Jangan-jangan standar kamu salah, saya juga salah. Gak cocok perusahaan gitu. Tapi ini semua dilakukan dalam rangka apa ya? Karena kita eh, minimal ya, menjaga rumah kita bagus, menjaga kapal kita nggak karam. Jadi kepentingan sama ya. Kita sama-sama mencari nafkah di sini dan ini jangan sampai karam. Misalkan itu kalau itu perusahaan yang profit ya, misalkan kayak gitu. Mungkin kayak gitulah sederhananya. Jadi memang dimulai dari kerutinannya itu sendiri ya Pak. Kalau misalnya dalam 1 bulan, let's say saya sebagai karyawan dan Bapak adalah leader saya, gitu, berarti akan ditanya dan lihat dari sana perkembangannya mungkin ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang ternyata perkembangan yang diharapkan tidak terjadi, maka akan dicari jalan yang lebih pas lagi mungkin ya, antara tadi ya kalau misalnya saya sebagai karyawan atau sebagai timnya saya memilih untuk resign atau berhenti gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dari sisi perusahaan dirasa karyawan memang sudah tidak bisa upskill gitu ya, berarti ya mau tidak mau ada pilihan untuk di cut off gitu ya untuk si karyawan ini. Oke, ini menarik nih karena sekarang sedang fenomenanya tuh banyak di layoff kan. Banyak karyawan sedang di layoff di hampir semua perusahaan-perusahaan besar, termasuk kemarin terakhir saya baca Unilever kalau nggak salah ya, itu PHK sebanyak 7.500 karyawan. Kemudian juga Google juga sama gitu, apalagi dengan dan lain sebagainya. Nah, apakah ini termasuk ke dalam tadi Pak, ketidaksamaan visi atau sebenarnya memang ada hal lain lagi Pak yang diukur ketika manajemen bertindak demikian? Misal nih, sebagai karyawan saya udah totalitas loyal banget nih gitu ya di perusahaan, tapi tetap aja nih pada akhirnya saya kena layoff juga nih gitu. Nah itu apakah termasuk salah satu di sana tidak sesuai purpose ataukah memang ada faktor lainnya sebenarnya Pak yang menyebabkan? Ya. Pertama yang saya pahami ya, kalau terkait dengan efek dari layoff ataupun terkait dengan penyebab layoff gitu ya, ataupun pola dari layoff gitu, yang khawatir dengan layoff itu biasa Gen X ke atas, seperti ya. Tapi kalau misalkan Y itu sudah nggak terlalu gitu ya, apalagi Z. Kondisi seperti ini tentunya jadi adaptasi bagi pemilik perusahaan. Saya harus siap kalau karyawan saya berganti-ganti per 2 tahun atau per tahun. Itu atau saya harus siap mungkin base talent saya itu pindah ke perusahaan yang lain. Itu harusnya jadi pemikiran dari pemilik perusahaan. Kemarin kayak gitu. Kemudian juga yang bekerja dalam hal ini juga memang harus siap-siap juga kalau memang perusahaan saya tidak bisa mengcover saya. Jadi saya akan keluar karena terpaksa gitu ya, karena urusan karena finansial aspeknya nggak memungkinkan ke arah sana. Sehingga akhirnya orang itu resign, orang di layoff gitu ya, terus hubungan kerja gitu ya. Itu jangan dipandang menjadi satu hal yang horor gitu ya. Tapi memang bisa diantisipasi. Dan belum tentu orang yang di PHK itu berarti jadi musuhnya perusahaan, enggak gitu. Jadi itu harus dipahami sebagai hal yang sekarang jadi kenormalan baru lah gitu ya. New normal ya. Kenormalan baru gitu ya. Jadi perusahaan nggak usah kaget kalau misalkan ada yang pindah talentnya ke perusahaan yang lain. Kemudian juga si karyawan juga nggak usah kaget juga kalau misalkan dia di layoff. Lagian juga sekarang kebanyakan mekanismenya bukan karyawan tetap. Kebanyakan kan kontrak yang berbasis batasan waktu tertentu gitu ya. Jadi ini seperti itu gambarannya gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya apa? Jadi berarti kalau misalnya seperti demikian, apakah kondisi layoff ini ada faktor lain Pak? Selain tadi kalau misalnya kan udah loyal juga sebagai karyawan saya udah loyal. Perusahaan juga melihat saya loyal, tapi dengan kebijakan yang ada mungkin karena beberapa faktor, nah ini akhirnya tetap harus di layoff. Ya. Yang bikin masalah itu kalau tiba-tiba. Jadi karena biasanya kalau perusahaan yang baik dia bisa berhitung. Jadi berhitung itu misalkan oke, dalam waktu 8 bulan lagi ini tidak bisa ketolong nih. Gitu ya. Apakah ini nanti akan diakuisisi sama perusahaan yang lain? Which is itu nanti kebijakan CEO-nya bisa jadi beda gitu ya.
atau memang ini akan dipilotkan gitu dan ada efeknya, atau ini tetap bertahan tapi harus ada yang dimutilasi. Mutilasi lagi, mutilasi artinya ada yang dipotong keluar. Nah, ketika itu terjadi, biasanya sih kalau perusahaan yang baik, yang pengelolaan HR-nya juga baik, mereka akan berkomunikasi dengan orang-orang yang kemungkinan besar yang akan di layoff kah ataupun yang tidak dilibatkan lagi dalam perusahaan. Dan itu sudah ada komunikasi, ada persiapan gitu ya. Terus kemudian ada semacam bisa banyak persiapannya, teknisnya, tensinya, bahkan mungkin disalurkan ke perusahaan kolega kah barangkali gitu ya. Atau mungkin ada semacam kayak ada kompensasi yang kira-kira disetujui kah, jadi dia bisa mengundurkan diri lebih awal dan segala macam. Nah itu bisa ditempuh. Jadi yang bermasalah itu kalau tiba-tiba jadi nggak ada kabar gitu, nggak ada mendung, nggak ada awan, nggak ada halilintar, tiba-tiba banjir gitu ya. Nah itu yang bencana gitu ya. Nah kalau ini pengelolaan yang baik enggak gitu. Jadi apa sih yang layout yang terbaik ya? Berarti memang perusahaan yang profesional harus bisa menghitung. Kemudian kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, tentunya ini bukan masalah kesewenang-wenangan, masalah politik atau apapun, tapi karena kondisi perusahaan, jadi harus ngobrol dong dengan karyawan spesifik. Bahkan dimasukkan gitu dalam istilahnya town hall meeting ya, karyawan dihadirkan semua di aula, CEO ngomong kondisi perusahaan gitu ya, dan ini kayaknya sih bakal kurang baik. Nanti beberapa dari orang-orang kita gitu ya akan ada silaturahmi lah misalkannya dengan HR department untuk membicarakan hal ini ke depan. Kira-kira gitu, dan saya akan mencarikan solusi terbaik. Itu janji saya. Nah itu harus menenangkan mereka menjanjikan hal tersebut. Dan itu agak jauh. Jadi kalau layupnya besok ya, nah, itu salah. Salah. Karena memang kalau di perusahaan besar sekarang kan memang lagi hype-nya banget ya Pak, dan itu jadi salah satu hal yang jadi concern. Sebenarnya termasuk Gen Z Pak sekarang justru yang banyak di layoff selain daripada Gen X, Gen Y, Ya, Gen Z juga sama. Salah satu di antaranya. Mungkin apakah termasuk juga dengan teknologi juga kali ya Pak ya? ya berbagai ya, saya kira gitu ya. Berbagai. Kalau misalkan dibilang Gen Z itu khawatir, kalau saya dalam perspektif perusahaan, lebih perusahaan yang khawatir. Gen Z meninggalkan mereka. Sebetulnya gitu ya. Karena kan perusahaan punya mekanisme apa ya disebutnya ya employee value proposition. Jadi proposisi nilai yang mengikat karyawan atau member dengan organisasinya atau dengan perusahaannya. Ada masalah gaji kah, ada masalah tunjangan kah, ada masalah lingkungan kerja kah, ada masalah sampai yang paling tinggi adalah visi misi tentu. Oke. Nah, itu pun ternyata yang sudah disediakan oleh perusahaan pun gagal untuk meningkat mereka, dan ya mereka harus siap untuk cari talent yang lain. Kira-kira itu gambaran dalam perspektif perusahaan. Dalam perspektif si karyawan juga ada dua kemungkinan, bisa jadi mentalitas zaman dulu atau zaman sekarang. Kalau saya bilang seperti itu. Kalau zaman dulu ya memang ini stability. Saya kerja di sini, gajinya gede, karirnya bagus, dapat pensiun, gitu ya. Tapi kalau misalkan yang kekinian enggak, saya dapat pengalaman, saya punya networking, saya bisa berekspresi diri, saya. Nah, akhirnya dengan ideologi individu seperti itu tidak memungkinkan dong dia akan loyal di satu tempat dengan waktu yang lama. Jadi ya saya hanya bisa 2 tahun ya. Itu pun kalau saya masih betah gitu. Kasarnya gitu lah. Oke, Pak. Kasarnya kayak gitu gambaran-gambarannya gitu. Sehingga memang hal yang terbaik itu yang bisa dihadirkan gitu ya bagi sebuah perusahaan itu ya hadirkan kehidupan dalam apa namanya itu dalam perusahaan itu seperti di rumah dalam makna pendekatannya, tapi tetap bisa menjaga produktivitas gitu ya, sehingga profil-profil mentor, coach, konselor itu memang harus hadir di sana gitu, dan memang ini tidak menjadi hal yang sifatnya slogan saja ataupun kata-kata nasihat aja, tapi memang diprogramkan ada seminggu sekali kah, sebulan 2 kali kah gitu ya. Itu berkelanjutan gitu. Oke Pak, pembahasan semakin memanas. Dari tadi kita udah ngebahas banyak banget, dan lebih banyak kita membahas tentang people dan kemudian berkaitan dengan yang profitable company ya, yang mana company yang dia bisa ngasih profit atau benefit kepada tim members. Nah, saya penasaran Pak jadinya, kalau misalnya untuk organisasi atau ya organisasi mungkin yang lebih baiknya yang non profit, apakah berlaku hal yang sama dengan transaksi tadi, misal dengan saya kasih apa kamu kasih apa, kemudian juga dengan transformational manajemennya juga gitu, apakah ini sama ataukah sebenarnya memang ada perbedaan Pak untuk pengelolaannya? Karena yang dirasakan saat ini biasanya justru konflik juga lebih banyak terjadi di organisasi non-profit. Mungkin karena tidak ada benefit secara material kali ya gitu atau dan lain sebagainya,
Atau seperti apa sih Pak sebenarnya gambarannya kalau untuk yang non profit itu sendiri? Sebelum ngomongin beda ya, Ya. saya ngomongin sama dulu. Jadi sisi samanya itu orang itu butuh exchange. Jadi ada istilahnya social exchange theory. Jadi aku ingin sesuatu gitu ya, karena aku dapat sesuatu gitu. Jadi sesuatu yang bisa di exchange. Jadi kalau misalkan ada yang nggak fair gitu ya, nah cuma ngasih doang tapi saya nggak dapat sesuatu, nah biasanya nggak beres gitu ya. Nah sesuatunya itu kalau dalam profit itu bisa dalam bentuk kompensasi. Dalam hal ini berarti take home pay gitu. Ya. Nah kalau yang non profit berarti di luar itu. Nah di luar itu bisa beragam. Bisa karena memang terkait dengan interestnya, hobinya, bisa juga mungkin terkait dengan gaya hidupnya gitu. Bisa juga termasuk visi misi juga sama. Non profit itu belum tentu kosong dari finansial ya, dan ada hal juga, cuman itu tidak jadi objektif yang utamanya. Sehingga aspek-aspek yang non finansial yang saya sebutkan tadi, misalkan interest kah, misalkan apa yang menjadi visi misi kah gitu ya, ataupun mungkin yang menjadi alasan-alasan yang sifatnya sisi manusia gitu ya, humanity gitu, itu juga menjadi pengikat. Nah sejauh mana dia terikat di situ dan sejauh mana terikat dengan visi misi perusahaan, tentunya hal tersebut menjadi hal yang menjaga tetap ada stay di situ. Tapi kalau misalkan udah beda ya enggak gitu ya. Nah kalau misalkan ada hal yang lain, misalkan sisi politik, biasanya kan organisasi politik juga mungkin hal yang seperti itu. Nah ini juga akan kembali kepada apa sih yang menjadi objektif partai atau politik tadi gitu ya. Nah, apa yang menjadi objektif dirinya, apakah selaras atau tidak gitu. Oke, jadi memang kembali lagi kepada objektif dan juga tadi ya kesamaannya adalah di exchange-nya. Cuman perbedaannya mungkin lebih kepada kalau yang profitable nilainya materialnya jelas, mungkin ya maksudnya di berapa-berapanya gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang non profit biasanya lebih ke emosionalnya juga, kemudian secara relasi dan lain sebagainya juga mungkin kayak gitu ya Pak. Termasuk self development saya di sini lebih oke, termasuk misalkan networking saya di sini sudah oke. Termasuk juga mungkin ekspresi saya di sini secara karya, secara apa gitu, itu lebih oke, itu juga bisa. Mengomunikasikan yang lebih enak gimana ya Pak? Misalnya untuk yang di non profit nih, tadi ya dengan benefit yang tidak dirasakan secara langsung mungkin oleh si team membernya itu sendiri gitu. Secara pasif itu muncul ketika rekrutmen. Secara pasif ya, kami organisasi ini open recruit untuk misalkan relawan ini kah, atau misalkan untuk membership apakah gitu ya. Nah biasanya mereka akan tersaring, terfiltrasi dari awal. Satu itu. Yang kedua nanti ketika internalisasi juga mulai dikuatkan lagi gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan untuk yang non profit relatif lebih sederhana untuk membawa kepada yang sifatnya noble gitu ya, sifatnya mulia gitu. Karena biasanya sudah terseleksi di depan. Jadi membawa kepada transformasinya lebih mudah. Beda dengan yang profit. Karena kalau profit harus melewati transaksional dulu. Nah, ada yang mau nggak berbuat lebih bagi perusahaan? Nggak dibayar, nggak mau sih. Nah, itu nggak bisa tuh. Nggak bisa. Ya saya sesuai dengan bayaran saya lah, Isaac. Udah jelas mentok tuh di kontingensi reward. Jadi udah selesai situ, nggak mau berbuat lebih ya. Dan itu pun kalau dipaksakan jadi masalah, berarti jangan gitu ya. Tapi kalau di non profit bisa jadi udah terseleksi di awal. Gambaran-gambaran kayak gitu. Tinggal maintainnya. Nah, yang bermasalah adalah kalau di maintainnya ternyata ada hal-hal yang ketidakcocokan ya antar personal barangkali gitu ya, ataupun mungkin ada kebijakan yang kurang terkomunikasikan. Nah, hal yang sedemikian itu yang memungkinkan terjadi ya udahlah saya berhenti ikut di sini. Nah, itu yang saya kira harus diperhatikan ya sama yayasannya atau organisasinya. Oke, jadi menarik ya, saya baru terpikir kan kalau ternyata yang non profit justru lebih enak untuk membawa dari awal karena memang sudah tidak ada, kalau boleh dikata tuh ikatan transaksionalnya tuh cukup rendah gitu ya, maksudnya jadi agak low gitu dibandingkan dengan yang profitable company atau misalnya organizations-nya. Oke Pak, terus tapi kalau misalnya nih Pak, di yang non profit ini terjadi tadi ya ketika maintenance kemudian mungkin di awal dia say yes atau commit gitu dengan apa yang dia kerjakan ke depan, tapi di dalam perjalanannya ternyata dia tidak melakukan apa yang sudah diminta, misal dia membangkang atau akhirnya jadi tidak disiplin dan lain sebagainya. Apa sama caranya? Harus dengan tadi ada metode-metode juga yang dipakai terkait dengan yang coachingnya atau counseling dan lain sebagainya juga. Iya. Sebelum berbicara perbedaan, persamaan dulu ya. Jadi sebagai pemilik perusahaan atau pemimpin organisasi gitu,
internalisasi tentang eksistensi itu penting. Kenapa yayasan ini ada? Untuk apa organisasi ini ada? Kalau yang perusahaan, kenapa perusahaan ini hadir? Misalkan di Indonesia hadir, itu kenapa? Itu ditemukan dan diresapi bersama, itu satu. Dan itu biasanya disampaikan oleh CEO-nya gitu dalam hal ini. Jadi saya dengan kalian satu frekuensi ya, kenapa kita ada? Kenapa divisi kamu ada? Kenapa departemen kamu ini ada? Dan kenapa posisi jabatan kamu ini ada? Apa perannya? Kontribusinya apa? Kalau ini nggak ada, apa yang terjadi? Divisi ini ada, ini nggak ada, apa yang terjadi? Termasuk kalau perusahaan ini nggak ada, ini bumi akan seperti apa? Bumi akan kayak gimana? Nah, sehingga mereka memahami pentingnya kehadiran dirinya, divisinya, departemennya gitu ya, termasuk sampai ke direktoratnya, sampai kepada perusahaan itu ada. Ini penting untuk kita jagain bersama. Kasarnya gitu ya. Nah, organisasi yang profit, non profit sama tuh pendekatannya kayak gitu. Nah, cuma tadi yang bedanya kalau sebetulnya kalau untuk yang non profit itu bisa lebih mendekat gitu ya. Nah, nanti yang membedakan tuh kalau ada hal-hal yang ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan bisa jadi memang dia sudah berubah. Misalkan ya visi misinya nggak lagi ke sana, ya otomatis lah dia tidak akan stay di sini lagi. Kayak gitu gambarannya. Nah, sebagaimana tidak terlalu sulit ya untuk dibawa ke transformasi, tapi juga tidak sulit juga bagi dia keluar. Oke. Jadi memang karena ditransfer nggak sulit, tapi kalau misalnya pun dia ingin keluar juga jadi apa ya, kita sebagai kalau misalnya di talent management tuh kayak ya talentnya ya udah gitu ya, maksudnya tidak ada keterikatan yang begitu kuat kalau misalnya melihat dari sisi value-nya. Apalagi mungkin sekarang ya Pak, karena banyaknya Gen Z dan lain sebagainya yang kehidupannya ingin instan, kemudian juga banyak hal yang tidak suka dibodoh-bodohi apa dan lain sebagainya. Nah, ini kan biasanya kejadian ya Pak, kalau misalnya di non-profit organizations tuh banyak sekali, kalau yang saya pernah rasakan gitu ya, dimanfaatkan secara maksimal. Dalam artian tadi ngerasanya jadi akhirnya kok kayak diperah ya gitu, kok kayak sapi perah misalnya gitu. Akhirnya mereka keluar tidak lama. Padahal kan sebenarnya pun misalnya di non-profit juga ada harapan ketika kita menjalankan ini dengan talent yang ada, ini kan ini yang berjalan lama gitu ya, termasuk dengan yang profit juga. Kalau yang profit kan jelas ya, misalnya ada kontrak dan lain sebagainya. Tapi sedangkan kalau misalnya di non-profit, ada mungkin yang dipakaikan kontrak, ada juga yang tidak. Nah, ngejaga itunya gimana Pak? Apakah sama dengan komunikasi juga? Komunikasi tetap jaga ya, jangan dihapus. Yang kedua, ini harus fair exchange-nya. Emang sih dia diberdayakan oleh organisasi, tapi organisasi harus memberikan sesuatu buat dia, walaupun bukan yang sifatnya kompensasi. Apakah pengembangan diri kah, apakah accessibility ke manakah, barangkali gitu ya, atau peningkatan portofolio dia apa gitu. Itu harus diperhatikan. Jadi bukan dalam makna organisasi non-profit itu tidak ngasih kompensasi itu selesai, enggak. Tapi emang harus ada exchange yang lain gitu. Dan itu harus dipikirkan, exchange-nya apa. Oh, membuat dia jadi naik popularitasnya. Oh, misalkan dia bisa meningkat portofolio secara politiknya. Atau misalkan apalagi. Nah, itu dibantu ke arah sana. Tapi kalau misalkan itu tidak ada, tapi kita minta aja terus dia menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dia, tapi dia tidak berkembang, alasan apa lagi dia ada di situ? Simpelnya gitu lah. Gitu. Kalau misalnya kayak gitu Pak, apakah boleh dikata antara leadership-nya ataupun misalnya dengan orang ini termasuk ke dalam sebuah kotak di mana manajerialnya yang memang tidak bisa berubah, atau memang ada resistensi di pengelolaannya yang memang ini sulit untuk diubah? Resisten itu dari mana? Apakah ada kebijakan perusahaan, ada resistensi dari karyawan? Ya. Atau misalkan ada perintah dari atasan, kemudian yang resisten adalah stafnya. Nah, ini kita harus memahami arah resistensi dari mana, gitu ya. Bisa jadi arah resistensi dari middle management, jadi lini tengah. Bisa jadi memang dari bottom gitu, di bawah banget. Ini juga kita harus paham gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu yang ditolaknya apa, yang nggak sukanya apa. Itu harus penting dulu. Dan itu kenapa nggak suka. Dan memang yang menjadi solusi universalnya jelas komunikasi. Jadi harus jelaskan nih, kebijakan ini nyampe ke sini, ditetapkan seperti ini, backgroundnya apa. Kemudian benefit bagi kita apa secara besar, semua bagi kamu apa benefitnya. Jadi itu harus clear. Tapi adanya ini pasti ada hal yang
dikorbankan atau ada hal yang nggak enaknya atau pahitnya. Di antaranya ada A, B, C, D. Kalau ditimbang masih tidak manfaatnya gitu. Nah ini harus dikomunikasikan. Memang tidak sedikit itu tidak dikomunikasikan, jalan aja karena nggak sempat atau memang ada maksud tertentu gitu ya. Tapi yang jelas kalau misalkan orang nggak ngerti maksudnya apa, kalau tadi dibilang yuk tiba-tiba atau kelebihan atau terlalu diperas gitu ya. Saya kira ini masalahnya ya karena nggak saling paham. Salah satunya. Kalau sudah sangat paham dan dia keluar juga, berarti dia paham konsekuensinya, selesai. Seperti itulah. Oke. Jadi memang kembali lagi tadi kepada kesepahaman ya Pak. Kesepahaman antara dari team members dan juga team leaders pun juga secara ownership-nya gitu ya, dari owner Pak atau misalnya direktorat dan lain sebagainya gitu, berkaitan dengan perusahaan ini mau dibawa kemana, kemudian apa atau value atau aspirations apa, baik itu dari perusahaan yang akan diberikan kepada team members pun juga team members kepada perusahaannya. Jadi not only salah satu aja yang ngasih, tapi memang harus ada saling gitu ya dari keduanya. Oke. Dan jadi makin menarik lagi karena sekarang ini Pak, biasanya saya membaca bahwa perubahan itu setiap orang mau menerima perubahan tapi tidak mau untuk berubah. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya tadi menurut Bapak kita harus memahami dulu arah resistensinya dari mana, stepnya seperti apa Pak nih yang harus kita lakukan? Apakah tadi harus memahami dulu siapa yang mau berubah atau siapa yang tidak mau dirubah, atau dulu nih Pak? Iya. Statementnya menurut saya kebalik. Jadi orang itu bukan mau berubah atau tahu perubahan, tapi memang orang tuh nyaman dengan kondisi yang sifatnya sudah incumbent lah, dengan yang sudah settle gitu ya. Jadi ketika memang ada hilal-hilal perubahan gitu ya, sinyal-sinyal perubahan gitu, mereka sudah mulai istilahnya itu pasang perisai gitu ya. Rata-rata gitu ya. Ini apalagi nih? Sehingga berubah itu menjadi satu hal yang tidak mudah gitu ya. Nah, jadi yang namanya berubah itu, yang pertama itu kejelaskan dia harus paham dulu, harus ada awareness dulu. Oh ini apa, kenapa gitu. Nah itu dia harus mengerti dulu. Sehingga upaya untuk bisa mengerti harus nyampe. Terus nanti ada lagi namanya desire. Jadi bagaimana dirinya itu mulai tertarik. Kayaknya iya juga ya. Kayaknya kalau gitu enak juga ya, atau bagus juga ya. Kayaknya kalau kayak gini terus bahaya juga ya gitu. Nah jadi dia sudah mulai melirik bahwa posisi dia yang existing gitu ya, atau kondisi yang sekarang existing itu tidak lebih baik kalau dibandingkan dengan yang menjadi tujuan. Kira-kira gitu ya gambarannya gitu. Sampai dia mencari tahu lebih dalam lagi. Jadi knowledge-nya ditambah. Jadi kenapa sih harusnya seperti apa gitu, objektifnya apa, detailnya. Nah, itu juga menarik. Jadi setelah ada awareness, ada desire-nya, ada knowledge-nya gitu ya. Kemudian baru nanti kalau begitu, nanti kalau berubah nih, kalau saya berubah, kalau divisi ini berubah, kalau perusahaan ini berubah, peran saya apa dan kompetensi apa yang harus saya install dalam diri. Mulai dia bisa punya ability yang spesifik. Kursuskah gitu ya, atau sertifikasi kompetensi apa gitu. Jadi supaya mampu untuk mengikuti perubahan itu. Sampai yang terakhir itu adalah reinforcement atau bantuan. Sifatnya bisa dari perusahaan, dorongan, barangkali gitu dalam bentuk pendampingan, karena itu salah satu metode yang digunakan dalam perubahan itu. Ya tadi yang ada awareness, ada desire, kemudian ada knowledge gitu ya, ada ability sama ada reinforcement. Tapi secara keseluruhan perubahan itu proses. Dan ketika proses harus ada yang mendampingi. Nah salah satu yang mendampingi itu namanya agent of change. Jadi memang harus didampingi. Selain mendampingi harus ada yang mengkawal perubahan itu secara payung yang gedenya gitu ya, namanya sponsor. Kira-kira gitu. Tapi secara keseluruhan juga nanti harus ada yang mempengaruhi secara proaktif di mana suara mereka didengar. Karena belum tentu atasan didengar. Tapi mungkin orang tertentu karena tokoh gimana gitu. Itu namanya influencer gitu ya. Dan ada satu lagi adalah orang yang terdampak oleh perubahan. Nah, itu juga perlu diperhatikan supaya memang yang bersangkutan bisa kita dengar apa masalahnya dan bisa mengikuti maunya perusahaan kayak gimana. Kira-kira itu. Kalau itu sudah dilakukan, saya kira harusnya sih lebih baik ya, ketimbang memang langsung aja berubah. Dan itu butuh proses. Jadi yang namanya butuh proses berarti butuh waktu gitu ya. Dan memang setiap tahapan tadi komunikasi nggak pernah putus. Jadi interaksi komunikasi tidak boleh putus. Mungkin gitu gambaran singkatnya gitu ya. Karena detailnya panjang. Tapi singkatnya kayak gitu. Itu bukunya ya Pak ya?
Silakan. Ini menarik banget pokoknya terkait dengan how to manage people tuh banyak aspeknya ya Pak ya. Kalau boleh saya rangkum sedikit mungkin tadi dari ketika kita ingin mentransformasikan sesuatu atau berubah ya, mengenai perubahan maka we have to know first itu tentang hubungan kemanusiaannya dulu. Jadi saling kenal dulu, saling paham dulu dan itu bisa dilakukan secara rutin atau continuity. Jadi tidak bisa kita satu kali duduk bareng gitu ya, terus langsung kenal itu agak kurang bijak mungkin ya untuk dijadikan sebagai standar gitu dan makanya dari sana kemudian komunikasi dijaga hingga akhirnya pun misalnya ada beberapa keputusan-keputusan yang tidak bisa sudah tidak sejalan tapi tetap baik gitu ya untuk secara silaturahmi emosional dan lain sebagainya gitu ya meskipun di hubungan profesional atau misalnya secara tempat kerja ikatan dinas kerjanya sudah berakhir tapi tetap menjadi hubungan yang baik secara relasi untuk networking ke depannya gitu ya. Oke, Pak Krisna, this is really a good things and so insightful what's the name discussions dari Pak Krisna berkaitan dengan easy way to manage people dan nanti buat teman-teman insightful yang mau ya silahkan dibeli aja bukunya Easy Way to Manage People tadi yang dijelaskan oleh Pak Krisna all things just in here dan tipis juga bukunya karena easy because easy we make it simple gitu ya jadi silakan nanti bisa menghubungi kontak yang ada di description box untuk bisa dapat bukunya secepatnya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga, and I know Bapak pasti you have a lot of activities and agenda gitu ya. Tapi saya senang banget rasanya di sini bisa membersamai Bapak juga dan juga teman-teman sekalian di Insightful ini. Kita akan nanti ngobrol-ngobrol lagi mungkin berkaitan dengan hal-hal lainnya yang tidak kalah menarik tentunya. So stay tune. Subscribe, follow di Insightful Podcast dengan saya Nia dan juga Pak Krisna nanti ke depannya. Bye-bye.